Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Nah, di video kali ini saya akan buatkan video. Nah, kebetulan ada yang minta dibuatkan cara komunikasi hosting dengan menggunakan web server ya. Nah, itu ada yang komen di salah satu video di YouTube saya untuk dibuatkan cara komunikasi hosting ke web server ya. Nah, di sini saya akan buatkan contoh untuk komunikasinya, tapi bukan di hosting, tapi menggunakan server localhost, yang dimana di sini saya menggunakan SMPP untuk localhost-nya ya. Nah, jadi nanti saya akan komunikasikan ESP32 untuk kontrol relay. Untuk kontrol relay ini nanti saya kontrol melalui web yang sudah saya buat di sini dengan folder relay dengan nama filenya itu index.php. Tapi di sini saya menggunakan komunikasi antara ESP32 ke localhost-nya ini ya. Jadi untuk kontrolnya ini tidak perlu disimpan di database, langsung dikontrol dari program PHP yang sudah saya buat. Nah, ini untuk program PHP-nya nanti. Nah, program PHP-nya ini sudah saya buat, lalu nanti bisa kita kontrol lewat program website-nya ini atau web servernya ini ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara kerjanya terlebih dahulu. Jadi untuk prinsipnya cara kerjanya itu sama saja untuk video saya sebelumnya ya. Jadi video untuk monitoring dan kontrol relay dengan menggunakan web server ya. Nah, di sini ada 4 buah relay ya, di mana 4 buah kontrol relay ini sudah saya hubungkan dengan relay yang ada di sini. Jadi tinggal saya tekan saja untuk menonaktifkan, tinggal turn on relay 1. Nah, saat turn on relay 1, LED dari relay 1 dia menyala ya. Nah, ini kita tunggu hingga dia berubah. Nah, ini yang tadi LED-nya awalnya dia merah, dia berubah jadi hijau. Dan di sini tulisannya jadi turn off ya. Nah, nanti kalau misalkan ingin menonaktifkan, tinggal kita tekan turn off saja. Nah, jadi seperti ini untuk prinsip kerjanya. Lalu kemudian untuk relay 2. Saat relay 2 saya nyalakan, sama saja dengan relay 1. Ini untuk relay 3, dan ini untuk relay 4, dan ini untuk relay yang pertama tadi ya. Nah, jadi kita bisa mengontrol sesuai keinginan kita melalui localhost XAMPP di sini ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan hosting ya nanti tinggal pindahkan saja file index.php yang sudah saya buat ini ke hostingnya ya teman-teman. Nah, di sini saya buatkan contohnya di localhost XAMPP ya. Untuk prinsipnya sama saja, hanya yang membedakan di sini saya menggunakan untuk webnya ini berdasarkan localhost. Ini kita mengkoneksikan dengan jaringan WiFi yang sama. Ya. Jadi prinsip kerjanya itu mengkoneksikan WiFi antara ESP32-nya dengan komputer yang dijadikan localhost ini dengan WiFi yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan WiFi yang berbeda tidak bisa. Kalau misalkan kita menggunakan hosting itu nanti bisa. Kita menggunakan jaringan koneksi internet atau WiFi yang berbeda. Tapi kalau misalkan localhost SMPP itu tidak bisa. Jadi harus dengan koneksi internet yang sama. Nah, jadi seperti ini untuk cara kerjanya. Sekarang saya akan tunjukkan untuk bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini nanti akan saya berikan untuk filenya, yaitu file Arduino-nya, program Arduino IDE-nya ini, ya, terus sama program untuk .php-nya ini nanti ya. Nah, ini nanti akan saya taruh di deskripsi untuk linknya, jadi teman-teman bisa langsung download saja atau cek saja di deskripsi untuk download program dari Arduino dan dari PHP-nya. Nah, jadi yang perlu diganti itu hanya SSID sama passwordnya. Jadi SSID-nya disesuaikan sama password WiFi yang ingin dikoneksikan. Ya, jadi harus sama dengan koneksi WiFi dengan komputer yang dijadikan localhost ya. Nah, di sini untuk jaringan WiFi saya namanya Ahmad, makanya di sini saya juga koneksikan dengan namanya Ahmad. Nah, terus kemudian yang perlu diganti cuma itu saja, dan untuk pin yang digunakan dari relaynya ya, di sini ada relay pin 27, 26, 25, dan 33. Dan untuk relay yang saya gunakan ini dia aktif low ya. Nah, ini relaynya saya buat, saya gunakan ini relay aktif low. Jadi dia aktif atau relaynya ini on saat kondisi logikanya itu low ya. Itu maksudnya. Nah, makanya di sini di void setup. Nah, bisa dilihat di void setup di sini untuk relaynya saya buat high. Saya buat high itu biar dia off ya.
dia tidak, saat dinyalakan itu dia tidak nyala, jadi off. Nah, ini saat statusnya itu on, baru dia relaynya itu low ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini saya buat seperti itu untuk programnya, karena untuk spesifikasi relay yang saya gunakan itu menggunakan relay active low. Nah, nah selanjutnya nanti itu teman-teman dapat untuk file PHP-nya itu yang ini ya, di relay.php. Kalau misalkan mau langsung diindeks juga bisa. Nah, ini untuk program relay.php ini tinggal di copy saja, lalu masuk ke data C, lalu di sini ada SAMPP, lalu buka di sini ada htdocs, kemudian tinggal dipindahkan di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk memindahkan program PHP ke SAMPP-nya. Nah, kalau misalkan menggunakan localhost, tinggal dipastikan di public underscore HTML-nya. Jadi seperti itu. Terus di sini nanti tinggal diketikkan saja localhost. Nah, localhost garing relay garing index.php. Nah, kemudian tinggal di enter, nanti halamannya sudah terbuka seperti ini ya. Jadi seperti itu. Terus ini ada program, nanti program PHP-nya seperti ini. Nah, terus di sini ada IP address. IP address ini didapatkan dari mana? Nah, IP address ini adalah IP address yang terbaca di ESP32. Jadi kita harus upload dulu untuk programnya. Ya. Nah, untuk upload programnya kita lepas dulu untuk VCC dari driver relay-nya. Di sini ada VCC. Itu kita lepas dulu VCC-nya ya. Biar tidak error, VCC-nya ini kita lepas, kemudian kita pilih tools. Portnya itu kita pilih sesuai dengan ESP32 yang digunakan. Di sini saya gunakan ESP32 dev modul, lalu portnya itu terbaca di COM4. Nah, kalau misalkan sudah, di sini saya akan upload untuk programnya. Nah, sekarang kita tunggu untuk proses uploadnya ini hingga selesai ya. Biasanya memakan waktu yang cukup lama untuk uploadingnya, karena harus dikompil terlebih dahulu biar tidak ada error di programnya. Jadi kalau misalkan dikompil itu tidak ada error, nanti baru proses uploadingnya. Nah, ini sudah mulai proses upload ya. Nah, ini sudah mulai proses upload. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai. Sekarang kita buka di serial monitor. Ya, setelah kita buka serial monitor, di sini ada kotak ya, kotak. Di sini ada berisi angka. Nah, angkanya ini kita ganti di pilihan 115200. Ini namanya baud rate ya, baud rate dari serial monitornya. Ini disesuaikan dengan serial begin yang ada di sini. Kalau misalkan di sini 115200, di sini juga harus 115200. Nah, seperti itu untuk prinsip kerjanya. Terus kemudian sekarang kita reset untuk ESP32-nya. Cara resetnya di sini ada tombol EN ya. Ini ada tombol kecil namanya EN, ini tinggal kita klik saja. Nah, dia akan mereset dari ESP32-nya. Nah, nanti dia akan muncul IP address ya. Nah, ini IP address-nya. Nih, waktunya saya hilangkan, nanti akan muncul seperti ini, IP address 192.168.1.17. Nah, IP address dari ESP32-nya ini kita copy, lalu kita buka di program PHP-nya tadi, ya terus kita pindahkan di sini. Kalau misalkan teman-teman tidak ada untuk membuka program.php, program untuk membuka .php, teman-teman bisa gunakan Notepad ya. Nah, ini saya cari dulu. Nah, jadi teman-teman bisa buka dengan cara seperti ini. Ini file index.php-nya, klik kanan. Terus kemudian cari di Notepad ini ya. Nah, open with Notepad ini kita buka. Nah, nanti dia bisa terbuka untuk program index.php-nya. Nah, nanti kita tinggal bisa ganti di sini untuk IP address-nya. Tinggal disesuaikan dengan IP address dari ESP32 yang terbaca tadi. Kalau misalkan sudah, tinggal kita save untuk programnya. Nah, jadi seperti itu. Itu saja yang perlu diganti ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan sudah, kita close. Nah, sekarang kita tinggal coba di websitenya, kalau misalkan sudah kita ganti. Nah, ini harus kita refresh dulu setelah kita ganti IP-nya tadi, IP address-nya. Kalau misalkan sudah kita refresh, kita tinggal nyalakan untuk driver relay-nya. Oh ya, ini tadi belum kita pasang untuk VCC-nya. Jadi setelah kita upload, kita pasang lagi untuk VCC-nya. Nah, selesai, sudah terpasang.
tinggal kita uji coba. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sudah berhasil, mulai dari relay 1 hingga relay keempat tadi, sudah berhasil kita kontrol dan monitoring. Kita jadi tahu kondisinya itu dia nyala atau mati ya teman-teman. Dilihat dari indikatornya yang ini ya. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini.